Timnas Indonesia resmi umumkan 33 pemain untuk TC Piala AFF 2024. 4 wajah baru Timnas Indonesia di skuad Piala AFF 2024. Azlan Johar merasa iri dengan perkembangan Timnas Indonesia. Skuad Harimau semakin tertinggal tiap harinya. Timnas Indonesia resmi umumkan 33 pemain untuk TC Piala AFF 2024. Ada 7 pemain abroad termasuk Rafael Struwijk. Pelatih Shin Tae-yong sebelumnya telah mengumumkan bahwa dirinya bakal mengandalkan tim U22 untuk Piala AFF 2024. Namun, dia tetap memanggil sejumlah pemain senior untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, seperti Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualam. Termasuk 2 pemain tersebut pula, ada 7 pemain yang berkarir abroad alias luar negeri yang mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong. 5 pemain lainnya adalah Justin Hubner, Pratama Arhan, Rafael Struwijk, Ivar Jenner, dan Ronaldo Kuateh. Beberapa pemain yang sudah mengemas caps di tim senior, seperti Hoki Caraka dan Muhammad Ferrari pun juga mendapatkan panggilan untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri bakal bermain di grup B pada Piala AFF 2024 bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Daftar 33 pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kiper, Cahya Supriyadi, Erlangga Setio, Dava Fasya, Ikram Al-Ghifari Bek, Ahmad Maulana, Doni Tri Pamungkas, Kadek Arel, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Kakang Rudianto, Alvan Suaib, Sultan Zaki, Mikael Alfredo Tata, Robi Darwis, Zaki Asraf, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam. Gelandang, Arhan Fikri, Made Tito, Rivaldo Eniro, Ivar Jenner, Raihan Hanan, Marcelino Ferdinand, Zanadin Faris, Ananda Raehan, Alfrianto Niko, Armando Obed, Victor Dethan. Penyerang, Rafael Struwijk, Arhan Kaka, Ronaldo Kuateh, Eyarese Ramadan Ahmad, Hoki Caraka. 4 wajah baru Timnas Indonesia di skuad Piala AFF 2024. Ada 4 wajah baru dalam skuad Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong ke Bali untuk persiapan ASEAN Championship atau Piala AFF 2024. Dari 33 nama yang dipanggil, 4 pemain merupakan debutan di semua level usia. Keempatnya, Armando Obed Oropa, Alvan Suaib, Made Tito Wiratama, dan Rivaldo Eniro. Armando adalah pemain PSBS Biak. Musim ini pemain berposisi penyerang ini sudah 9 kali tampil di Liga 1 2024-2025. Ia sekali menyumbang assist. Kemudian Alvan merupakan pemain Persebaya Surabaya. Musim ini pemuda 20 tahun ini sudah 4 kali tampil di Liga 1 2024-2025. Posisi utama adalah bek sayap kanan. Selanjutnya Made Tito membela Bali United di Liga 1 2024-2025. Pemain berposisi gelandang ini sudah menjalani 11 pertandingan, mencetak 1 gol dan 1 assist. Terakhir Rivaldo berseragam Borneo FC di Liga 1 2024-2025. Pemain berposisi gelandang bertahan ini sudah 11 kali tampil di kompetisi kasta tertinggi pada musim ini. Namun, untuk level senior, ada 23 pemain yang masuk kategori debutan. Hanya 10 pemain yang sudah pernah debut bersama Timnas, seperti Ronaldo Kuateh. Skuad untuk Piala AFF 2024 ini juga sangat muda. Hanya ada 1 pemain yang usianya di atas 22 tahun, yakni Asnawi Mangkualam Bahar. Ia jadi pemain paling senior. PSSI memang ingin mengirim pemain-pemain U22 di Piala AFF 2024. Targetnya pemain ini bisa meraih medali emas SEA Games 2025, Asian Games 2026, dan lolos Piala Asia U23 2026.
Azlan Johar merasa iri dengan perkembangan timnas Indonesia. Skuad Harimau semakin tertinggal tiap harinya. Mantan pemain timnas Malaysia, Azlan Johar merasa iri dengan perkembangan timnas Indonesia yang semakin hari semakin laju. Apalagi pada era Shin Taeyong sekarang yang mana membuat banyak sekali rekor baru di sepak bola Indonesia. Salah satunya adalah berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Melihat bagaimana timnas Indonesia yang semakin populer dan maju, tentu negara tetangga akan merasa iri. Timnas Harimau Malaysia tertinggal jauh dari Indonesia yang menunjukkan banyak peningkatan dalam beberapa tahun belakangan. Hingga legenda timnas Malaysia satu ini, Azlan Johar merasa iri dengan perkembangan timnas Indonesia. Kita harus iri dengan Indonesia dan belajar dari kesalahan kita agar bisa bersaing dengan mereka. Bagi saya, di sepak bola Malaysia, setiap hari kita tertinggal, ujar Johar. Secara keseluruhan, Indonesia telah berkembang pesat dalam 5 tahun terakhir. Ini terutama terlihat dalam peringkat FIFA, yang naik dari posisi 173 pada awal 2020 ke posisi 130 pada Oktober 2024. Malaysia harus mengikuti jejak Azlan Johar. Kalau suatu hari diibaratkan satu jengkal, kita sudah tertinggal jauh. Mereka, Indonesia, sudah ganti mobil, kita juga sudah ganti mobil, tapi masyarakat masih menunggu perubahan mesin dan juga ganti pengemudi, ucapnya. Azlan mengatakan bahwa Malaysia, khususnya Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM), mengikuti jejak Indonesia dengan melakukan perubahan besar setelah dihukum FIFA pada 2015. Salah satu contohnya adalah mereka melakukan perubahan kepengurusan dan mempekerjakan hanya orang-orang yang ingin membantu sepak bola. Kebangkitan Indonesia yang luar biasa terjadi setelah mereka diskors oleh FIFA. Setelah itu mereka menyadari kesalahannya dan pemerintah serta beberapa individu yang tertarik dengan sepak bola di Indonesia mengubah haluannya, tutur Azlan. Mereka memilih manajemen yang benar-benar tertarik dengan sepak bola dan tidak punya kepentingan lain. Kita bisa lihat bagaimana mereka berupaya meningkatkan level sepak bola di negaranya, kata Azlan melanjutkan. Di mata Azlan, perubahan kepengurusan induk sepak bola Indonesia itu meningkatkan prestasi tim Garuda baik di Liga Nasional maupun internasional. Oleh karena itu, saran saya bagi para pengurus industri sepak bola yang sudah tidak relevan lagi, beranikan diri meninggalkan panggung jika sudah tidak mampu lagi menari, kata Azlan.